Baik, para jamaah kita mulai buku yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk ke kitab yang kedua yaitu Tazkiyatun Nafs, Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha, karya Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah. Dan sebelum kita melanjutkan ya, ini sekedar kita akan menyampaikan ringkasan dari apa yang telah kita bahas kemarin. Ya, sudah kita sampaikan kemarin bahwa buku yang kita bahas itu mencakup 3 hal ya. Pertama adalah makna atau hakikat tazkiyatun nafas, yang kedua tingkatan tazkiyatun nafas, dan yang ketiga sebab-sebab tazkiyatun nafas. Dan untuk poin pertama dan kedua ini sudah kita sampaikan kemarin ya. Taib. Kemudian mana sudah kita sampaikan juga seputar pembagian tazkiyatun nafas ya, ada yang tercela dan ada yang terpuji ya. Tazkiyatun nufus yang tercela yaitu merasa suci dengan memuji diri sendiri, menyanjung diri sendiri ya. Ujub dengan diri sendiri. Nah, ini yang haram ya. Adapun yang terpuji dan yang disyariatkan adalah membersihkan jiwa, tazkiyatun nufus ya, membersihkan diri dengan amal saleh ya, dengan amal saleh. Kemudian juga kemarin sudah kita sampaikan seputar tingkatan tazkiyatun nufus ya, bahwa tazkiyatun nufus itu ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan mengerjakan apa yang disyariatkan. Ya, membersihkan jiwa dengan atau tazkiyatun nufus dengan mengerjakan apa yang disyariatkan, dan yang kedua tazkiyatun nufus dengan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Adapun yang pertama itu mencakup 3 hal, ya, yaitu berkaitan dengan masalah keyakinan atau amalan hati, kemudian berkaitan dengan masalah perkataan atau ucapan, ya, demikian pula amalan anggota badan. Itu semuanya berupa ibadah. Yang mengerjakan apa yang disyariatkan, yang berupa ibadah, baik bersifat keyakinan atau amalan hati, kemudian perkataan atau ucapan, demikian pula yang ketiga amalan anggota badan, ya. Kemudian sudah kita bahas juga bahwa kesempurnaan iman itu terbagi menjadi 2 ya. Ada kesempurnaan yang wajib, yaitu dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang mustahab adalah ya, setelah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang, seseorang mengerjakan hal-hal yang hukumnya mustahab atau yang dianjurkan ya. Nah, ini hukumnya, ini kesempurnaan yang mustahab ya. Kesempurnaan iman yang lebih tinggi daripada yang sekedar wajib saja. Adapun untuk poin yang kedua, membersihkan jiwa dengan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Ini ada 2 macam, ya. Ini berarti meninggalkan segala yang dilarang, ya. Meninggalkan segala yang dilarang, apa saja dari kemaksiatan pada Allah, ya. Dan kemudian 2 hal ini, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan yang dilarang, disebut juga dengan at-takhliyah wa tahliyah. Ya, disebut juga dengan at-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah artinya membersihkan atau mengosongkan. Berarti ini meninggalkan segala yang Allah haramkan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Adapun at-tahliyah berarti menghiasi atau mengisi. Yang kemudian diisi dengan apa? Perintah-perintah Allah, apa saja yang disyariatkan, baik berupa keyakinan atau amalan hati, ataupun ucapan, dan terakhir adalah amal perbuatan. Dan ini sudah kita sampaikan juga, berarti masih nyambung dengan 10 kaidah tazkiyatun nufus yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Nah, ini sekedar murojaah dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan buku yang ada ya. Sebentar. Baik, nah ini kita akan lanjutkan
dari kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ya. Taib, kita lanjutkan, kita baca. Faidatun tata'allaqu bil mufadalah baina fi'lil masyru'i wa ijtinabil mahdhuri wa ayyuhuma anfa'u lil 'abdi ya. Ini seputar faidah ya. Faidah yang berkaitan dengan komparasi atau perbandingan atau mana yang lebih utama. Ya, mana yang lebih utama antara melaksanakan perintah atau menjauhi larangan ya. Kita sudah sampaikan bahwasanya derajat atau tingkatan tazkiyatun nufus ada dua. Dengan yang pertama mengerjakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Nah, ini mana yang lebih utama antara keduanya? Wa ayyuhuma anfa'u lil abdi, dan mana dari keduanya itu yang lebih bermanfaat bagi hamba? Ya. Mana dari keduanya yang lebih bermanfaat bagi hamba? Baik. Kita baca. Takallama ulama'u fi hadzal amri wa ma huwal anfa'. Ya. Para ulama telah membahas hal ini dan mana yang lebih bermanfaat. Ya. Mereka telah membahas hal ini dan mana yang lebih bermanfaat. Hal huwa fi'lul masyru' atau tarkul mahdhur. Apakah mengerjakan yang disyariatkan atau meninggalkan yang dilarang? Ini telah dibahas. Falladhi alaihi ulama'ul muhaqqiqun ya, dan yang lebih dipilih oleh para ulama yang telah meneliti masalah ini adalah ya, anna intifa'al abdi bi fi'lil masyru'i a'zamu min tarkil mahdhur, bahwa seorang hamba ya, itu lebih bermanfaat baginya, yang lebih bermanfaat baginya adalah mengerjakan yang disyariatkan ya. Ini manfaatnya lebih agung, lebih besar daripada dia meninggalkan larangan. Ya, meskipun kedua-duanya ya ini hukumnya adalah sesuatu yang penting ya. Melaksanakan yang disyariatkan ini adalah, apalagi yang wajib, adalah wajib ya. Kemudian meninggalkan larangan ini pun harus ya, harus ditinggalkan. Ya, namun mereka para ulama yang telah meneliti masalah ini, mereka lebih memilih ya, menyimpulkan bahwasanya manfaat melaksanakan perintah itu lebih besar daripada meninggalkan larangan ya. Mengapa? Li'annal fi'la fihi masyaqqatun. Ya. Alasannya adalah karena dalam perbuatan itu ada kesulitan ya. Wa fihi imtithalun li amrillahi azza wajal. Di satu sisi juga ya ada pelaksanaan perintah, pelaksanaan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kesulitan padanya, ada masyaqqah, tidak mudah untuk melaksanakan perintah. Ya, di sisi yang lainnya, ya, dia melaksanakannya karena untuk mengamalkan, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian ya, beliau mengatakan, famtithalul amril masyru'i a'zamu ajran indallahi azza wajal. Ya, maka melaksanakan perintah yang disyariatkan ya, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika annahu muta'alliqun bi fi'li ta'at. Ya, karena hal tersebut berkaitan dengan mengerjakan ketaatan. Wa fihi ziyadatan fil ajri, dan padanya ada pahala yang lebih, ya, ada tambahan pahala. Ya, li'annal abda yahsulul ajru ala fi'li ta'ah. Ya, karena seorang hamba itu tentu mendapatkan pahala ya dari ketaatan yang dia kerjakan ya. Wa takfiri dzunub bimtithali ba'di ta'at ya. Demikian pula dengan hal tersebut ya, dosa-dosanya pun akan dihapuskan ya. Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan atau sebagian ketaatan, dosanya pun akan dihapuskan ya. Kama ja'a fi katsirin minan nususi anna fi'la ta'ati mukaffirun li ba'dil muharramat ya. Sebagaimana telah datang di beberapa dalil ya, bahwa melaksanakan perintah itu dapat menghapuskan ya sebagian hal-hal yang diharamkan. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan ya, seperti puasa, seperti wudu ya. Demikian pula ya sholat 5 waktu ya. Kemudian sholat Jumat ya, umroh, dan banyak pahala-pahala, banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Lakin akan tetapi idza nadharna nadratan ukhra li tarkil mahdhur wa fi'lil masyru' ya. Akan tetapi apabila kita perhatikan ya, sekali lagi untuk masalah meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan yang disyariatkan ya, najidu anna tajannubal mahdhuri musyaddadun fihi aktsar min fi'lil masyru' ya. Kita dapatkan bahwa ya, meninggalkan yang dilarang
ini lebih dikerasi, ya. Jadi ini lebih ditekankan, ya, lebih banyak daripada melaksanakan perintah, ya, daripada melaksanakan perintah. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalilnya di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan dengan hadis ini kita akan paham. Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah, tinggalkanlah, sudahilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata'tum. Dan apabila aku perintahkan kalian, ya, dengan suatu perkara, maka kerjakanlah, lakukanlah semampu kalian. Coba kita perhatikan. Ya, ini mana yang lebih ditekankan, ya? Apakah menjauhi larangan atau melaksanakan perintah? Ya. Nah, kalau kita dapati di sini yang lebih ditekankan, ya, ada sisi kerasnya yang lebih, ketegasan lebih adalah dalam meninggalkan larangan. Ya, karena apa? Rasul SAW di sini tidak mengkaitkan dengan kemampuan. Ya, tidak ada kata-kata apabila aku meninggalkan kalian, apabila aku melarang kalian sesuatu maka tinggalkanlah semampu kalian. Tidak. Ya. Tapi beliau mengatakan maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Ya. Berbeda dengan yang kedua. Dan apabila aku perintahkan kalian sesuatu, ya, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, kalau untuk perintah tergantung pada kemampuan. Ya. Karena memang nanti ada penjelasannya. Kalau orang meninggalkan sesuatu, itu tidak butuh aksi. Dia diam saja sudah meninggalkan sesuatu. Berbeda dengan melaksanakan sesuatu, melaksanakan ibadah itu butuh usaha, butuh kemampuan. Ya. Oleh karena itu, untuk masalah dari rukun Islam yang ada, khususnya dari 2 sampai 5, maka kita tahu betul untuk masalah yang kelima, yaitu haji. Ada kata-kata apa? Naik haji bila mampu, karena itu merupakan perintah. Ya. Baik, kita baca penjelasan ulama. Famin huna qala ulama, ya, dari sini ulama mengatakan inna tarkal mahdhuri lam yu'allaq 'alal istita'ah. Ya, sesungguhnya meninggalkan larangan itu tidak digantungkan kepada kemampuan, ya. Mengapa? Li'annahu maqdurun 'alaihi, karena meninggalkan larangan itu, ya, sesuatu yang kita bisa melaksanakannya, ya, sesuatu yang mampu memungkinkan untuk dikerjakan. Wa amma fi'lul masyru'i fa innahu 'ulliqa 'alal istita'ah. Berbeda dengan mengerjakan perintah, ya, maka hal tersebut digantungkan, ya, bergantung kepada istita'ah atau kemampuan, ya. Li'anna ba'dhan nas qad ya'jazu anhu, karena realitanya sebagian orang ada yang tidak mampu untuk melakukannya, ya. Siapa yang tidak mampu sholat berdiri maka dengan duduk, siapa yang tidak bisa duduk maka dengan berbaring, siapa yang tidak bisa gerak maka cukup dengan isyarat, ya. Siapa yang tidak bisa wudhu dengan air, ya, karena tidak ada air atau karena sakit, ya, khawatir semakin parah, maka boleh tayamum. Nah, itu ada tingkatannya berkaitan dengan masalah istita'ah, kemampuan, ya. Siapa yang mampu memiliki kemampuan untuk nikah, maka menikahlah. Kalau tidak ada, maka berpuasa, ya. Atau demikian pula tadi untuk kafarah, ya, siapa yang pada pembahasan sebelumnya, ya, ketika seseorang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sadar, ingat, ya, dan dengan sengaja ada ikhtiar darinya, ya. Maka yang pertama, kalau ada kemampuan dengan memerdekakan budak, ya, maka lakukan. Kalau tidak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini semuanya perintah berkaitan dengan masalah apa? Istita'ah, ya. Taib. Karena realitanya untuk masalah perintah ini sebagian orang, ya, tidak mampu melakukannya. Walihada kana tarkul mahdhuri musyaddadan fi. Oleh karena itu, ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang ini lebih ada penegasan padanya, ya. Li'annahu min babi tark, karena ini masalah meninggalkan. Ya, kalau meninggalkan, ya, semua orang mampu, ya, semua orang mampu. Wa amma fi'lul masyru', adapun melaksanakan hal yang disyariatkan, fa innahu qad 'ulliqa 'alal istita'ah, maka hal ini digantungkan, ya, atau bergantung kepada kemampuan. Ini di satu sisi kita bisa memahami hal ini, ya. Famin hadil jihah, ya, dari sisi ini, ya, yulahadhu, bisa diperhatikan anna tarkal mahdhuri la udhra fihi, bahwa dalam meninggalkan hal yang dilarang tidak ada uzur bagi kita, ya. Janganlah kalian berzina, kita diam sudah tidak berzina, ya. Janganlah kalian minum khamr, ya, kita diam saja tidak minum khamr, ya. Jangan beribadah kepada syaitan atau kepada selain Allah, kepada sesembahan selain Allah, kepada taghut, ya. Kita diam itu sudah terjadi. Maksudnya kita tidak melakukannya, ya, karena ini bukan perbuatan, tapi ini adalah meninggalkan. Ya, sehingga mudah.
ya, sehingga tidak ada uzur baginya. Walaysa huwa muta'alliqun bi fi'lin wala sita'atin, dan untuk masalah meninggalkan ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan ataupun kemampuan, bal huwa maqdurun alaihi, ya, dan ini adalah sesuatu yang bisa dikerjakan. Wa huwa ashalu 'alal 'abidi, dan ini lebih ringan bagi seorang hamba. Ya, meninggalkan lebih ringan daripada melaksanakan. Wa amma fi'lul masyru'i, adapun mengerjakan yang disyariatkan, fa inna fihi ziyadata amal, maka padanya ada tambahan amalan, ya. Wa qad yakunu fihi masyaqqah, bisa jadi ada masyaqqah, kesulitan, ya. Wa min huna qala ulama, dari sinilah mereka berkata para ulama, innahu bi'tibari jihatil fi'li a'zamul ajran li'anna fihi ziyadata amal, ya. Dilihat dari sisi perbuatan, maka melaksanakan perintah itu, ya, lebih banyak pahalanya. Ya, karena apa? Li'anna fihi ziyadata amal. Karena ada tambahan amalan, ya, ada amalan lebih padanya ketika seorang mengerjakan suatu amalan, berbeda dengan meninggalkan, maka dia diam. Walihada dzakara Syekhul Islam, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, anna ba'dhan nas qad yajbulu 'alal kasali an fi'li ta'ah wa an tarkil ma'siyah, bahwa sebagian orang, ya, secara tabiatnya itu malas mengerjakan ketaatan dan malas, ya, meninggalkan kemaksiatan, ya. Falaysa kullu tarkin yakunu dalilan 'alal iman, ya. Ketika ada orang yang tabiatnya dia malas beramal soleh dan malas meninggalkan kemaksiatan, ya, memang orangnya pemalas, ya, sehingga setiap orang yang meninggalkan sesuatu, ya, maka kata-kata meninggalkan ini bukanlah pasti dalil akan keimanan, ya. Jadi orang bisa jadi memang dia malas untuk melakukan kemaksiatan, ya. Sehingga bukan berarti itu ketika orangnya malas untuk mengerjakan amal soleh, malas untuk meninggalkan kemaksiatan, maka bukan berarti ketika diamnya itu, ya, berarti adalah dalil akan keimanan yang ada di dalam dirinya, ya. Bukan berarti itu langsung dikatakan dalil, ya. Bi khilafil fi'li, berbeda dengan perbuatan, fa innahu dalilun 'alal iman, maka itu adalah dalil akan keimanan, ya. Orang kalau dikatakan jangan ini, jangan itu dari halal yang haram, ya, dia memang orangnya seperti itu, ya sudah, diam ya sudah, ya tidak ada aksi ya sudah. Nah, itu bukan berarti dalil bahwa atau bukti bahwasanya dia beriman, ya. Karena memang dia hakikatnya seperti itu, ya. Kamu jangan contohnya jangan minum khamar. Ya memang dia tidak mau minum khamar, ya. Nah, sehingga bukan bukti bahwasanya dia beriman dengan hal tersebut. Berbeda dengan pekerjaan, dengan perbuatan, ya. Maka ketika diperintahkan untuk sholat dia mengerjakan, nah ini menunjukkan adanya keimanan pada orang tersebut, ya. Baik. Faqad yakunul kasal, oleh karenanya kata beliau, faqad yakunul kasalu huwal hamilul lil abdi ala tarki. Bisa jadi malasnya itu yang menjadikan hamba itu, ya, meninggalkan, ya. Jadi dia tidak melakukan kemaksiatan, itu memang orangnya seperti itu, pemalas, ya. Wa ammal fi'lu, adapun pekerjaan, fa innahu la yahtamil illal iman idza mamtathala al-'abdu fi'la ta'at, ya. Adapun perbuatan, maka tidak ada kemungkinan kecuali keimanan padanya, ya, ketika memang hamba itu mengerjakannya karena niat untuk melaksanakan ketaatan, ya. Kalau dia melaksanakannya karena niat untuk melaksanakan ketaatan, maka tentu itu adalah keimanan, ya. Itu adalah keimanan. Taib. Kemudian beliau mengatakan, lakin aidan, akan tetapi juga, ya, yang bagi an yura'a fi hadza, ya, penting juga untuk sepatutnya diperhatikan juga dalam masalah ini, anna niyata mu'tabarah, ya, yaitu bahwasanya niat pun perlu diperhatikan, ya. Fa idza tarakal ma'asiyah tajannuban lil ma'siyah wa imtithalan li ta'atillah fala syakka annahu ma'jurun ala hadzal amri, ya. Apabila, ya, seorang meninggalkan kemaksiatan karena memang ingin menjauhi kemaksiatan dan dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah, maka tidak diragukan hal tersebut adalah berpahala, ya. Dia berpahala, ya, dari hal tersebut itu ketika dia melakukannya karena dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dapat disimpulkan di sini, ya, bahwa secara umum bahwa melaksanakan perintah itu lebih utama daripada meninggalkan larangan. Karena ada
ya ini untuk masalah melaksanakan perintah karena bergantung kepada kemampuan. Ya berbeda dengan meninggalkan larangan, ya maka diam saja sudah meninggalkan larangan. Ya, dan untuk meninggalkan itu tidak ada kaitannya dengan tidak bergantung dengan kemampuan. Ya hanya saja untuk meninggalkan larangan nanti ya ketika seorang meninggalkan karena malas ya tidak mendapatkan pahala. Ya dia disuruh maksiat ini itu malas 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 ya dapat dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan karena tahu itu haram, itu kemaksiatan dan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, taat pada Allah bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan ya, maka tentu itu pahala baginya. Taib. Ini yang pertama para jamaah, pembahasan yang pertama seputar mana yang lebih utama antara melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Untuk masalah selanjutnya para jamaah ya, ini juga penting. Bayan anna tazkiyata min taufiqillahi wa atharul abdi fi tahqiqiha. Ya, penjelasan seputar bahwa tazkiyah itu ya adalah taufik dari Allah. Ya, seorang bisa membersihkan dirinya, menyucikan dirinya itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa atharul abdi fi tahqiqiha, dan pengaruh hamba dalam mewujudkan hal tersebut, ya. Huna aidan mas'alatun ukhra yang bagil wuqufu indaha. Di sini juga ada permasalahan yang lain yang sepatutnya kita diam sejenak ya di sisi masalah ini. Wahwa yaitu anna tazkiyatan nafsi hal hiya min fi'lir rabbi au min fi'lil abdi, ya. Apakah tazkiyatun nufus itu ya itu adalah dari perbuatan Allah atau dari perbuatan hamba, ya. Nah, ini dari perbuatan Allah, perbuatan hamba. Ya, beliau mengatakan di sini fa innal ulama'a ikhtalafu fi tafsiri qouli ta'ala. Ya, sesungguhnya para ulama mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh ya, telah beruntung orang yang menyucikannya, ya. Sungguh beruntung yang menyucikannya. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita saya ulangi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang menyucikannya. Nah, yang menyucikannya ini kembali ke siapa? Nah, ini halil muzakki, ini ada khilaf di antara ulama. Halil muzakki huna huwa rabbu li nafsil abdi au annal abda huwa alladhi qad zakka nafsahu, ya. Apakah yang menyucikan di sini adalah Rabb, ya. Rabb yaitu Allah yang menyucikan hamba, jiwa hamba, atau hamba itu sendiri yang menyucikan dirinya. Ini ada khilaf, ya. Lil ulama fi tafsir hadhil ayat qaulan, ya. Dan ulama dalam masalah ini mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat, ya. Waqad rajjaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna tazkiyah una minal abdi. Ya, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau merajihkan bahwasanya tazkiyah tersebut dari hamba. Ya, sehingga kita artikan qad aflaha man zakaha, sungguh beruntunglah seorang hamba yang menyucikan dirinya, ya. Wa annahu huwa alladzi zakka nafsahu bi fi'li tha'ah, dan bahwa dialah yang menyucikan dirinya dengan mengerjakan ketaatan. Wa hadza muwafiqun liqaulillahi ta'ala, ya, dan ini ya ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Di dalam surat Al-A'la, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah hamba, bukan kembali pada Allah, ya. Fatazkiyahuna minal abdi bi fi'li ta'atillahi azza wajal. Sehingga tazkiyah di sini adalah usaha dari hamba dengan mengerjakan ketaatan pada Allah, ya. Lakin hanya saja la yambaghi an yutanasa, tidak sepatutnya dilupakan, anna tazkiyatal abdi li nafsihi hiya bi taufiqillah azza wajal, bahwa seorang hamba yang mampu menyucikan dirinya, jiwanya, dia berusaha dengan beramal saleh, melaksanakan ketaatan, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bisa rajin melaksanakan perintah, rajin meninggalkan larangan, ya. Dia rajin beribadah yang berkaitan dengan masalah amalan hati atau keyakinan, ya. Demikian pula dimudahkan beribadah secara lisan, demikian pula secara anggota badan, ya. Itu semuanya adalah min taufiqillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karenanya Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada
Walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuh. Sekiranya ya, kalau bukan karunia dan rahmat Allah atas kalian, mazaka minkum min ahadin. Niscaya tidak ada seorang dari kalian yang akan suci abadan selama-lamanya. Tidak ada dari kalian seorang pun akan bersih, akan suci selama-lamanya kalau bukan karunia dan rahmat dari Allah. Walakinnallaha yuzakki man yasha, ya. Akan tetapi Allah lah yang menyucikan, membersihkan hamba yang Dia kehendaki. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Jadi semuanya adalah bi taufiqillah, karena taufik dari Allah. Fala syakka annal 'abda lahu atharun fi zakati nafsihi. Tidak diragukan lagi bahwa hamba itu memiliki pengaruh, ya, dalam menyucikan jiwanya. Walakin hadza laisa biistiqlalin minhu, tapi itu bukan ya secara tersendiri dia lakukan. Wa inna ma huwa bitaufiqillah. Namun ya, tak lain itu adalah hanya taufik dari Allah. Hamba bisa beribadah, taufik dari Allah. Bisa meninggalkan larangan, taufik dari Allah. Bisa beristighfar, taufik dari Allah. Bisa berdoa, taufik dari Allah. Bisa beramal soleh, taufik dari Allah. Bisa meninggalkan zina, ya, riba, atau kemaksiatan yang lain, itu semuanya pun adalah taufik dari Allah. Walau la fadlullahi wa rahmatuhu mazaka ahadun minal ibad. Ya. Maka sekiranya bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, ya, maka tidak ada seorang hamba pun yang akan bersih ya dirinya. Wa hadza yunabbihuna an mas'alatin 'azimah, ala mas'alatin 'azimah. Ya, ini menjadikan kita lebih waspada dengan masalah yang besar. Wahya annal insana muhtajun fi kulli lahzatin li rabbih azza wa jal an yuzakkiya nafsahu. Yaitu apa? Bahwa manusia itu di setiap waktu, setiap saat butuh kepada Allah dalam rangka usaha dirinya untuk menyucikan diri, ya. Jadi kita sangat butuh pada Allah, ya. Dalam segala hal kita butuh pada Allah. Wa lihadza jaa fil hadits, oleh karena itu ya ada riwayat doa yang insyaallah kita sudah hafal, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, bersihkanlah jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang dapat menyucikannya, ya. Hanya Allah yang dapat menyucikan jiwa, ya, dan ini disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon takwaan pada Allah dan mohon pada Allah agar disucikan jiwa kita. Fal 'abdu muhtajun ila rabbih an yarzuqahu zakatan nafsi. Maka hamba ya butuh kepada Rabb-nya untuk memberinya rezeki apa itu yang berupa kesucian jiwa. Wa an yu'inahu 'ala ta'ah, ya, butuh kepada Rabb-nya ya untuk membantunya, menolongnya dalam melaksanakan ketaatan, ya. Dan dalam ketaatan apa saja kita butuh pada Allah. Wala yanbaghi lil 'abdi an ya'tamida 'ala haulihi wa quwwatihi, tidak sepatutnya hamba itu dia bersandar pada usaha dan kekuatannya. Ya, tidak boleh mengatakan ini karena usahaku, ini karena kekuatanku, semuanya karena Allah. Ya. Walihada syar'a lana 'inda nida'i lis-salati allati hiya 'azzamu ma yuzakkil insan biha nafsahu. Ya, oleh karena itu, ya, Allah mensyariatkan pada kita ya, ketika ada panggilan adzan untuk salat yang merupakan salat ini adalah merupakan amalan yang paling penting bagi hamba untuk menyucikan dirinya. Jaga salat, ya. Yaitu kapan? Inda sama'il munadi yunadi ilaiha, ketika seorang muadzin ya mengumandangkan azan, memanggil kita untuk mengerjakan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Mari menuju salat, mari menuju kemenangan, ya. Apa yang diperintahkan? An-naqul, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, kita bisa wudu, kita bisa pergi salat 5 waktu di masjid, ya, bisa mengerjakan sholat sunnah di rumah, ya, bisa sholat tarawih, bisa melaksanakan ibadah apa saja, itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita tidak sombong, tidak boleh sombong, ya. Karena semua itu adalah karena dari Allah, taufik dari Allah. Wa hadza mawtinun 'azimun khudila bisababi su'i fahmihi ba'du ahlil bidah, ya. Ya, permasalahan ini, tempat ini adalah atau permasalahan ini adalah permasalahan yang agung, yang besar, ya. Sehingga karena buruknya pemahaman sebagian dari ahlul bidah, ya, mereka dicampakkan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Kal qadariyah. Seperti mereka orang-orang qadariyah,
Alladzina za'amu annal 'abda qadirun 'ala fi'li nafsihi, di mana mereka meyakini, ya, mereka mengatakan mendakwahkan bahwa hamba itu, ya, mampu untuk melaksanakan amalannya sendiri, ya. Wa annahu yasku bihaulihi wa quwwatihi, dan bahwasanya hamba itu bisa bersih, bisa suci, ya, karena daya, karena upaya, dan karena kekuatan dirinya, ya. Wa anna ma fa'ala min ta'ati hiya biquwwatihi wa juhdihi, dan apa saja dari ketaatan yang dia lakukan itu karena kekuatannya dan karena, ya, usahanya, karena tenaganya. Ya, walaisa lirabbi atharun fi istiqomatihi, dan Allah itu tidak ada pengaruh sama sekali dalam usaha untuk istiqomahnya. Dia bisa istiqomahnya itu karena dirinya, bukan karena Allah. Dia bisa salat itu karena dirinya, bukan karena Allah. Dia bisa meninggalkan larangan itu karena dirinya, bukan karena Allah. Ya, jadi semuanya disandarkan pada dirinya. Ya, wahada batilun, kata beliau. Ini adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang mungkar. Fa inna istiqamatal abdi bi taufiqillah, karena hamba bisa istiqamah itu merupakan taufik dari Allah, wa imtithalahu li taatillah, ya. Demikian pula dia bisa melaksanakan perintah Allah, ketaatan pada Allah itu adalah bitaufik dari Allah, demikian pula taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hiya min rahmatillahi bihi, itu adalah dari rahmat Allah untuknya. Fahuwallazi wafaqal abda li ta'ah, maka Allah lah semata yang memberi taufik pada hamba untuk taat, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah yang menjadikan, ya, kalian mencintai keimanan, dan Dia yang menjadikan indah keimanan itu di hati-hati kalian. Jadi semuanya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla huwallazi hadana awwalan ila hadzal din hidayatal irsyad. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala lah, ya, yang memberikan hidayah pertama kali kepada kita, ya, kepada agama ini dalam bentuk hidayatul irsyad, bibi'tsati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya rasul atau utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Secara hidayatul irsyad, ya, kita mendapatkan hidayah tersebut dari Allah. Ya, wa hadana ila hadzal din hidayah taufik, yang kemudian Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, ya, untuk masuk ke dalam agama ini, ya. Wa huwa alladzi habbaba lil ibad fi'la ta'at, dan dialah, yaitu Allah yang menjadikan hamba itu cinta kepada, yaitu amalan ketaatan. Wa karra ilaihim al ma'asi, dan dia juga semata yang menjadikan hamba itu benci kepada kemaksiatan. Kullu hadza min taufiqillah, semua ini adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya jangan sombong ketika kita bisa mengerjakan itu semuanya. Wa hadza taufiq aidan lahu sababun minal abdi, hanya saja hamba itu memiliki sebab, ya. Ada sebab dari hamba, ya. Kama bayyana Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, di dalam surat Al-Lail, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Maka barang siapa yang a'ta, yang memberikan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa, ya, memberikan hartanya di jalan Allah, ya, dan dia bertakwa pada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, ya, adanya pahala, ya, adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Maka ketika orang dia berusaha dengan memberi tadi, ya, memberikan hartanya, bertakwa, demikian pula secara keyakinan dia membenarkan adanya pahala, ada balasan, ada surga, ya. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, ya. Jalan menuju surga akan Allah mudahkan. Ada perbuatan dari hamba, ya, ada usaha. Jadi dengan kata lain, taufik semuanya dari Allah. Tapi kita, tugas kita berusaha, ya. Nah, untuk ayat 5 sampai 7 ini untuk orang yang berusaha baik, ya, dengan memberi hartanya, ya, dengan berbagi hartanya, dengan bertakwa, demikian pula membenarkan pahala surga, maka Allah akan mudahkan baginya kemudahan. Ya, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kemudahan, jalan menuju surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, ya, adapun orang yang bakhil, ya, mambakhila, yaitu siapa yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh pertolongan pada Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan, yaitu balasan dari Allah, pahala dari Allah, ya, yang terbaik, ya.
Maka orang seperti ini fasanuyasiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita yakin bahwasanya taufik semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya saja hamba itu butuh usaha, ya. Ketika hamba berusaha untuk baik, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kebaikan. Namun ketika hamba itu malah berusaha untuk menjadi buruk, ya, melakukan amalan-amalan yang buruk, ya Allah akan berikan kesulitan baginya. Ya, tinggal dipilih, silahkan mana yang mau dipilih. Taib. Fal abdu idza aqbala 'ala Allah wa imtathala amrahu wa saddaqa bi thawabihi alladhi a'adahu lil muti'in wafaqahu Allah. Maka itu hamba apabila dia menghadap pada Allah, apabila dia melaksanakan perintahnya dan dia membenarkan pahala Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang taat, ya, maka Allah akan memberi taufik padanya. Wa zadahu taufiqan wa hidayatan, dan akan menambah lagi dengan taufik dan memberinya hidayah. Nah, ini kalau dia baik, ya. Tapi wa idza a'rada aw qassara, namun ketika dia berpaling, ya, atau malah melakukan kemaksiatan, ya, karena hadza sababan li adami taufiqihim, maka ini sebab, ya, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa li adami i'anatillahi azza wa jalla lahu, dan ini sebab Allah tidak mau membantunya, ya. Karena apa? Karena dari sebab dirinya terlebih dahulu. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam yang kedua, Ats-Tsani Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad ajma'al 'arifuna billahi 'ala annal khidlan. Ya, para ulama yang mereka benar-benar mengetahui tentang Allah, mereka telah sepakat bahwa orang yang dicampakkan itu adalah an yakilakallahu ila nafsika wa yukhalli bainaka wa bainaha, yaitu ketika Allah membiarkanmu atau menyerahkanmu kepada dirimu sendiri dan membiarkan dirimu dengan jiwamu, ya. Ketika dibiarkan ditinggalkan oleh Allah, itu adalah, ya, Allah mencampakkan hamba yang sebenarnya, naudzubillah. Sebaliknya wa taufik alla yakilakallahu ila nafsi, ketika Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri, ya. Ketika kita tawakal pada Allah, ya, dimudahkan untuk melakukan itu semuanya, berarti itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seorang hamba tidak peduli dengan Allah, ya, kemudian Allah akhirnya biarkan dirinya dengan jiwanya sendiri, ya, maka itu adalah disebut sebagai khidlan, ya. Allah mencampakkan dirinya. Wa na'udzubillah, ya, karena dia tidak dia begitu yakin, begitu pede bahwasanya yang melakukan ini itu adalah dirinya, ya, karena dirinya, ya, ini berarti melalaikan Allah. Adapun seorang mukmin, ya, kita katakan bitaufiqin minallah, atau karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma nabbahtu ala hadza, dan aku ingatkan hal ini tak lain liyu'rafa masdaru wa asasu tazkiyatin nafsi, agar diketahui, ya, sumber dan dasar dari tazkiyatun nufus adalah apa? Wa annaha taufiqun minallah, bahwa tazkiyatun nufus itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dalam segala usaha kita untuk memperbaiki diri kita, ya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali kepada buku yang sudah kita bahas pertama, bahwa kaidah tazkiyatun nufus yang pertama adalah, ya, karya Syekh Abdul Razak pada saat itu adalah tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Ya, berarti dalam masalah tauhid di antaranya adalah tawakal hanya pada Allah, ya, azza wajal. Ya, kemudian yang kedua adalah berdoa pada Allah. Ya, ini berarti tidak boleh sama sekali melalaikan Allah. Ya, kemudian ditambah lagi untuk poin yang ke-9, ya, waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Ya, berarti jangan sampai kita ujub dengan diri sendiri, tidak boleh tertipu bahwasanya saya ini bisa melakukan ini karena saya sendiri, karena usaha saya, melupakan Allah. Ini berarti, ya, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan bersih kalau dia modelnya seperti itu, ya. Wallahu alam, para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini dua pembahasan yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Yang pertama tadi, mana yang lebih bermanfaat bagi hamba, melaksanakan perintah atau larangan, ya. Sudah disampaikan bahwasanya yang lebih bermanfaat bagi hamba adalah melaksanakan perintah, ya. Karena di situ ada tambahan amalan, perbuatan, dan juga dikaitkan dengan istita'ah atau kemampuan, ya. Adapun meninggalkan larangan, diam saja, maka dia sudah meninggalkan larangan. Ya, tentu saja kalau diam dia karena malas, ya, tidak mendapatkan pahala, tapi diam yang harus diniatkan
bahwa itu dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah, ya, maka di situ ada apa? Ada pahala dari Allah. Dan yang kedua, poin pentingnya bahwa seseorang dalam usaha untuk tasfiyatun nufus, ya, jangan lupa jangan sampai melupakan Allah, ya, hendaknya dia senantiasa memohon taufik kepada Allah. Dia berusaha, ya, tapi dia yakin bahwa yang melakukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu saja dengan senantiasa husnudzon, ya, ketika dia berusaha untuk kebaikan pasti Allah akan mewujudkannya. Husnudzon, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah azanillahu wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan tampak di layar bahwa untuk pertemuan selanjutnya yang akan dibahas adalah asbabut tazkiyatun nafsi atau sebab-sebab tazkiyatun nufus. Berarti ini adalah pembahasan yang terakhir dari kitab ini. Ya, hanya saja ini adalah untuk masalah ini sedikit agak panjang dibanding pembahasan-pembahasan sebelumnya. Semoga Allah berikan mudahan bagi kita untuk merampungkan buku ini, ya, yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya, tambah ilmu, tambah ilman, dan tambah amalan, ya, yang kemudian kita mohon juga semoga dimudahkan untuk mempelajari buku-buku yang lainnya. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.